Hobi Satu Nusantara Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hendrogroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana cara mengatasi ayam yang berantat. Cara mengatasi ayam yang berantat, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar YouTube, di komentar-komentar TikTok, dan di media sosial PSBF lainnya tentang bagaimana cara mengatasi ayam berantat. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar memberi semangat saya dan memotivasi saya untuk lebih bersemangat lagi, terus upload konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasi ayam berantat ya teman-teman, kita harus tahu dulu penyebab ayam berantat. Ya, penyebab ayam berantat itu apa? Lalu ayam berantat itu ciri-cirinya seperti apa? Kita harus tahu dulu sebelum kita mengatasinya. Ya, nah, menurut saya pribadi teman-teman, ayam berantat itu ada dua macam. Ya teman-teman, berantat karena kegemukan, terlalu banyak lemak, ya, dan juga berantat karena terlalu berotot, terlalu kaku otot-otot dan urat-uratnya. Nah, kalau berantat karena kegemukan, ya biasanya karena ayam tersebut mengonsumsi pakan yang mungkin tinggi protein dan berpotensi besar untuk memicu pertumbuhan lemak di tubuh ayam, sehingga semakin lama lemaknya itu semakin menumpuk dan ayamnya tidak pernah dilatih fisik atau diolahragakan. Ya, ini berantat karena kegemukan teman-teman. Jadi badannya itu gemuk sekali ya, dan lemaknya itu tebal teman-teman. Biasanya ayam seperti ini kalau diabar baru sebentar aja badannya udah semakin membesar, melar, mengembang badannya, membusung ya. Jadi besar, nanti staminanya nggak ada sama sekali dan gampang drop staminanya. Itu kalau ayam berantat karena kegemukan ya teman-teman. Lalu yang kedua itu berantat karena terlalu berotot teman-teman. Karena pelatihannya itu kurang seimbang antara pelatihan fisik, extra fooding, dan vitamin, suplemen, ataupun jamunya. Nah, ayam yang berantat karena terlalu berotot, terlalu kaku ya teman-teman, biasanya itu memiliki tubuh yang hampir sama seperti kayak ayam siap adu. Jadi badannya itu kalau dipegang kenceng teman-teman, kenceng. Cuman kalau diangkat itu agak berat, badannya agak berat dan dagingnya itu keras. Beda dengan ayam yang siap adu. Kalau ayam siap adu, badannya dipegang kenceng, diangkat enteng, tetapi daging-dagingnya itu kenyal. Ya, kalau ayam berantat itu beda, daging-dagingnya itu keras ya. Jadi ayamnya itu kenceng, diangkat berat, dan daging-dagingnya itu keras. Lalu pergerakan ayam tersebut pun tidak terlalu agresif, tidak terlalu lentur. Kita bisa mengetahui dari performanya ya. Biasanya ayam yang berantat karena terlalu berotot, dia cenderung pola mainnya itu lebih lamban dari pada saat performa terbaiknya. Tekniknya itu lebih lamban, pergerakannya lebih kaku, tidak luwes. Ya, jadi misal ayam yang tadinya locknya kanan kiri bagus, dia langkahnya jadi kurang bagus, locknya jadi kurang bagus. Itu akibat karena badannya itu terlalu berotot, terlalu kaku. Ya, walaupun biasanya kalau ayam berantat karena berotot ini dari segi pukulan memang tidak berubah ya, tetapi hanya sementara. Jadi kalau ayam berantat karena terlalu berotot sama teman-teman, dia memiliki stamina yang tidak stabil.
Jadi bisa jadi di awal gebrak staminanya kelihatan ada, tapi perlahan-lahan lama-lama menghilang. Dan seperti kayak ayam nggak dirawat sama sekali, lemes minta ampun. Jadi sangat mengecewakan sekali ya, ketika kita memiliki ayam yang bantat seperti ini ya. Nah, untuk ciri-ciri fisiknya tadi saya udah paparkan, dan teman-teman harus perhatikan juga ya. Jadi walaupun ayam bantat, teman-teman ya, ayam bantat karena berotot ini ya, walaupun kondisinya ketika diabar tidak maksimal, tidak akan bagus staminanya, performanya nggak akan bagus, tetapi ayam tersebut itu tetap kelihatan sehat ketika tidak diabar. Jadi kulitnya itu merah merona, ayamnya itu agresif ya, agresif merah merona, sehingga bisa mengelabui teman-teman semua yang mungkin masih pemula, yang belum tahu bagaimana posisi pegangan ayam siap adu dan bagaimana posisi pegangan ayam yang bantat. Kadang-kadang para pemula ngecek atau melihat atau menilai ayam sehat itu dari warna kulit yang merah merona dan keagresifannya saja. Ya, yang sering terjadi seperti itu. Sehingga ketika ayamnya diadu enggak taunya bantat. Nah, ini bantat karena terlalu berotot ini disebabkan karena pelatihan fisik perawatan yang tidak seimbang dengan asupan extra fooding, vitamin, suplemen ataupun jamu. Jadi gini teman-teman, ayam yang bantat itu ya bisa terjadi karena pelatihan fisiknya itu terlalu ekstrim ya, terlalu keras, terlalu sering latih fisik capek, tetapi tidak ada asupan extra fooding atau vitamin, suplemen ataupun jamu yang untuk mengimbangi pelatihan fisik tersebut. Otomatis kalau ayam dilatih fisik, diolahragakan, itu akan capek ya, akan capek. Kita ambil garis besarnya aja, akan capek. Otomatis kalau ayam dilatih fisik atau diolahragakan itu akan capek. Nah, kalau pada saat posisi ayam capek ya, itu seharusnya dia mendapatkan asupan nutrisi dari extra fooding atau pakan tambahan sebagai recovery stamina, vitamin, dan energi-energi yang hilang pada saat pelatihan abar. Mungkin extra fooding, vitamin, suplemen, dan jamu. Itu harus seimbang dengan pelatihan fisik. Nggak boleh ketika pelatihan fisik terlalu capek, terlalu keras, nggak ada asupan extra fooding ataupun jamu ataupun vitamin, itu bisa menjadi penyebab ayam bantat teman-teman ya. Bisa terjadi seperti itu. Atau bisa terjadi juga karena kebanyakan jamu ya dan suplemen tetapi ayamnya itu tidak diolahragakan. Itu pun berpengaruh sekali terhadap kondisi ayamnya, bisa menyebabkan bantat. Lalu selanjutnya ya, sistem mandi dan penjemuran. Ya, jadi cara memandikan dan menjemur ayam itu juga berpotensi untuk menyebabkan ayam itu jadi bantat. Contohnya, ayam itu terlalu sering dimandikan sampai terlalu basah ya. Dimandikan terlalu sampai basah sehingga ketika penjemuran otomatis akan lama durasinya. Kalau ayam dimandikan itu sampai bulunya terlalu basah, otomatis penjemurannya akan lama. Karena penjemuran ayam itu menunggu bulunya kering. Kalau bulunya belum kering diangkat, itu pun bisa menjadi pemicu bantat. Kalaupun ayam dijemur terlalu lama, itu pun bisa memicu untuk menjadi ayam yang bantat. Nah, jadi harus diperhatikan dalam kita memandikan dan menjemur ayam itu harus diperhatikan. Harus dengan cara yang baik dan benar agar tidak berpotensi untuk menyebabkan ayam tersebut jadi bantat. Lalu selanjutnya penyebab bantat selanjutnya yaitu ayam itu terlalu kurang minum. Ya, terlalu kurang minum. Jadi ayam kalau dia diolahragakan, mandi jemur,
ion-ion tubuhnya udah pada hilang ya, butuh asupan cairan-cairan untuk mengganti ion-ion tersebut, ternyata dia tidak mendapatkan, akhirnya badannya nanti terlalu keras, terlalu kenceng, terlalu panas, dan itu juga memicu ayam menjadi bantat, teman-teman. Ya, dari air minum pengaruh. Lalu dari pelenturan atau pengistirahatan ayam ya. Ayam itu tidak hanya butuh diolahragakan saja, teman-teman, tapi butuh pelenturan tubuh. Salah satunya itu dengan cara mandi pasir atau kipu ya. Jadi ayam itu perlu mandi pasir ataupun kipu. Manfaatnya apa mandi pasir atau kipu? Untuk melenturkan otot-otot yang mungkin tegang, yang otot-otot mungkin yang tidak stabil ya. Juga untuk menyesuaikan suhu tubuh ayamnya, agar ayam badannya itu tidak terlalu panas, maka dia akan kipu. Karena kita tahu ayam itu tidak memiliki pori-pori kulit, sehingga ketika tubuhnya kepanasan ya, otomatis dia akan mencari minum ataupun ayamnya terengah-engah dan kipu. Itu keinginan ayam pada saat kondisi badannya panas ya. Jadi ayam itu butuh pelenturan, nggak cuma diolahragakan. Jadi harus diperhatikan ya, teman-teman. Lalu penyebab yang selanjutnya yaitu dari segi pakan juga pengaruh, teman-teman. Pakan yang terlalu tinggi karbohidrat ya, itu pun juga bisa memicu ayamnya jadi bantat. Apalagi kalau ayam-ayam yang masih baru dirawat, masih muda. Teman-teman mungkin sering mengalami ketika ayam turun bok langsung diganti dengan pakan ayam rawatan, misalkan mungkin beras merah ataupun gabah, badannya itu langsung menyusut, langsung hilang, seperti hilang dagingnya ya, langsung menyusut. Nah, itu pun salah satu penyebab ayam menjadi bantat ya. Jadi teman-teman harus perhatikan hal-hal yang menyebabkan ayam tersebut jadi bantat. Nah, kita sudah tahu penyebab ayam bantat, macam-macam ayam bantat itu seperti apa. Tinggal kita bedah bagaimana caranya untuk mengatasi ayam bantat agar badannya jadi lebih seger lagi, lebih normal lagi, agar supaya nanti performanya jadi maksimal ketika turun laga ya. Yang pertama, teman-teman harus kita ganti pakannya ya. Dari segi pakan harus kita ganti dulu. Dari sebelumnya pakan ayam rawatan ya, kita ganti menggunakan pakan yang lembek-lembek dulu, seperti dedak padi, jagung ataupun fur ya. Boleh dikombor dulu, teman-teman, atau dicampur dengan air, dikasih pakan basah dulu. Jangan dikasih pakan ayam rawatan dulu ya. Lalu yang kedua, ayam itu stop dirawat dulu. Ayamnya nggak perlu diolahragakan dulu, ayamnya nggak perlu dimandikan dulu, nggak perlu dijemur dulu. Jadi ayamnya itu full ditaruh di kandang umbaran yang berpasir ya. Jadi biar ayamnya itu kipu dulu sepuasnya, biar urat-uratnya nanti bisa kendor lagi. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu berotot ya. Jadi dibiarkan dulu, jangan dirawat, jangan dimandi jemur, diumbar saja di kandang umbaran yang berpasir. Dan jangan lupa ya, teman-teman, sediakan air minumnya ya. Jadi air minumnya diloskan saja dulu ya. Nggak boleh ayam bantat itu nanti kekurangan minum, nggak boleh. Jadi harus diloskan dulu air minumnya ya. Lalu ayamnya itu perlu asupan buah-buahan yang berserat tinggi. Jadi dikasih buah-buahan yang berserat tinggi, contohnya pisang, mungkin tomat juga bisa, atau buah pepaya dan buah-buah lainnya yang mengandung serat yang tinggi ya. Lalu teman-teman, yang kelima, bisa dengan cara pemberian perasan jeruk nipis ya.
Jadi ditetesin, mulutnya ditetesin perasan jeruk nipis, atau jeruk nipisnya diperes, ditaruh di gelas, nanti disepetkan ke ayam. Itu pun bisa untuk mengatasi ayam yang bantat karena terlalu berotot, agar supaya urat-uratnya itu tidak terlalu kaku. Dan untuk cara mengatasi yang terakhir teman-teman ya, boleh sesekali ayam tersebut dikawinkan teman-teman ya, dicampur dengan betina sesekali biar nanti ayamnya itu kawin. Ketika ayam itu kawin ya, ayam jantannya itu nanti urat-uratnya tidak akan menjadi tegang, jadi urat-uratnya akan mengendor, sehingga nanti akan lebih cepat sembuh dari bantatnya ya, akan kembali normal lagi. Nah, itu tadi cara-cara untuk mengatasi ayam bantat ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, tentunya buat teman-teman yang masih pemula. Jangan lupa disimak dari awal sampai akhir, jenis ayam bantat itu apa saja, macam-macam ayam bantat itu apa saja, lalu penyebab ayam bantat itu apa saja. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan tindakan-tindakan tersebut yang berpotensi nanti menyebabkan ayam teman-teman semua menjadi bantat, dan cara-cara mengatasinya. Oke ya, cukup sekian dari saya, Yuda Herugroho. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.